Al-Fatihah. Al-Fatihah. Abu dzikir teruskan kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Mu'adz bin Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala 1154. وعن معاذ بن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله جل ذكره لا يذكرني عبدي في نفسه hambaku tidak mengingatku di dalam dirinya illa dzakartuhu fi mala'in min malaikati kecuali aku akan mengingatnya di dalam kelompok malaikat-malaikatku. Wala yadhkuruni fi mala'in, tidaklah dia mengingatiku dalam satu perkumpulan illa dzakartuhu fir rafiqil a'la, kecuali aku akan mengingatnya, menyebut-nyebut namanya di dalam kelompok ar-rafiqil a'la. Sebagian ulama mengatakan ar-rafiqul a'la yaitu para nabi, para rasul. Yang mana para nabi, para rasul ini memang derajatnya lebih mulia, lebih utama daripada para malaikat. Itulah akidahnya yang kita pegang. Di kelas 1 sudah diajari itu. Ismatuhum kasairil malaikati wajibatun wa faddalu malaika. Artinya seandainya tidak ada pahala dari berzikir selain kita ini diingat oleh Allah, itu bagi orang yang cinta kepada Allah itu sudah cukup, lebih dari cukup. Ada orang yang cinta itu begitu diingat oleh kekasihnya, hatinya bergetar. Sebagaimana seorang sahabat ketika yaitu Sayyidina Ubay bin Ka'ab kalau nggak salah, dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku diperintahkan oleh Allah untuk membacakan Al-Qur'an kepada kamu. Maka Sayyidina Ubay bertanya atas Sayyidina Ka'ab tadi, wasammani, apakah Allah menyebut namaku ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi mengatakan, iya, Allah menyebut nama kamu, kamu disebut. Bacakan Al-Qur'an kepada Ubay atau Ka'ab tadi, Ubay singkat saya. Bacakan Al-Qur'an kepada Ubay, maka beliau nangis saking gembiranya. Enggak dikasih pahala, bukan dikasih surga, bukan, cuma namanya disebut oleh Allah, itu rasa kegembiraannya melebihi semuanya. Nah, kita tidak perlu menjadi Sayyidina Ubay untuk disebut namanya oleh Allah, tapi kita sudah dapat pahala yang mirip, kemuliaan yang mirip dengan kemuliaan yang beliau dapatkan ketika kita ini mengingat-ingat Allah. Kalau nama kita ini disebut di kelas sebagai orang yang prestasi, kita sangat senang. Kalau disebutkan di halaqah kita sebagai orang yang prestasi, sangat senang. Disebut namanya ketika acara wali santri sebagai number 1, lebih senang lagi. Bagaimana kalau nama kita dibanggakan di depan para nabi? Gak bisa dibayangkan lagi bagaimana kemuliaan yang didapatkan oleh orang yang berzikir kepada Allah. Maka zikir kepada Allah itu kalau pahalanya cuma itu saja, itu sudah cukup. Apalagi bukan hanya itu yang Allah berikan, masih banyak lagi.
An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Inna Allah azza wa jalla yaqul Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ana ma'abdi idza huwa dzakarani Aku bersama hambaku ketika dia mengingatku. Artinya kalau kita ini sedang ingat kepada Allah, pertolongan Allah selalu bersama kita. Kita akan dimudahkan segala urusan kita, diberi taufik untuk menjalankan agama kita, diberi ilham-ilham yang baik untuk mendekat kepada Tuhan kita ketika kita ingat kepada Allah. Lah kalau orang itu sedang tidak ingat kepada Allah, maka pertolongan Allah sudah tidak bersama dia. Nah, kalau orang itu sudah tidak ditolong oleh Allah, maka kecelakaan bisa menimpa dia kapan saja, di mana saja, dengan cara yang tidak bisa sangka-sangka. Maka berarti zikir itu sangat penting sekali. Ana ma'abdi idza huwa dzakarani wa taharrakat, dan bergerak-gerak bi sebab mengingat aku, syafatahu, dua bibir dia maksudnya bibir atas bibir bawah. Ini menunjukkan zikir yang dengan lafaz. Jadi zikir dengan hati ada nilainya, zikir dengan lafaz ada nilainya. Zikir yang sempurna adalah hati dan lafaznya. Hati dan lisannya dua-duanya berzikir. Maka banyak sekali arahan la yazalu risanuka ratban min dzikrillah. Tidak henti-hentinya lisan kamu basah karena zikir. Karena orang itu kalau selagi masih bergerak-gerak mengucapkan sesuatu, lisannya basah terus. Tapi begitu dia diam, maka lama-lama mulutnya jadi kering. Artinya apa? Terus-menerus berzikir. Tapi zikir yang dengan lisan ini tentu ada tempat-tempatnya. Maksudnya bagaimana? Ada tempat-tempat yang orang tidak boleh menggunakan lisannya untuk berzikir. Seperti ketika khutbah. Dengarkan khutbah ya diam. Walaupun berzikir dengan hati. Ketika sedang dalam toilet, dalam hammam, Baitul Khala, tidak boleh berzikir dengan lisan. Kebanyakan ulama begitu. Tapi kalau zikir itu dengan ketika orang sedang kondisi junub, tidak baik berzikir dengan lisan, apalagi kalau Quran. Nah, maka ketika kondisi begitu, baiknya itu berzikir dengan hati. Allahu Akbar. Jadi sebagian ulama mengatakan begitu tadi. Sebagian ulama tidak, wis zikir itu fi kulli ahwali, terus zikir terus. Tapi intinya hati kita itu jangan sampai lupa dengan berzikir, karena mungkin lidah bisa capek, tapi hati itu nggak ada capeknya. Maka modal kita terbesar untuk berzikir kepada Allah ya hati kita itu. Maka zikirlah dengan hati terus menerus 24 jam. Insyaallah semua niat. An Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ala unabbiukum, apakah kalian ingin aku beritahu bi khairi a'malikum, dengan sebaik-baik amalan kalian, wa azkaha, dan paling sucinya amalan kalian, inda malikikum, di sisi Tuhan kalian, wa arfa'iha, dan paling mengangkatnya amalan fi darajatikum, dalam derajat-derajat kalian, wa khairil lakum, dan lebih utama untuk kalian, min infaqidz dzahabi wal warik, dari menginfakkan emas dan perak, wa khairil lakum, dan lebih baik daripada untuk kalian, min antal qa'aduwakum, daripada kalian bertemu dengan musuh kalian, fatadribu a'naqahum, kalian memukul leher-leher mereka, wa yadribu a'naqakum, dan mereka memukul leher-leher kamu. Qalu, maka mengatakan bala ya, qala, maka Nabi bersabda zikrullah, amalan itu adalah zikrullah. Ini Nabi mengajarkan, apakah kalian pengen saya kasih tahu amal yang terbaik, yang paling suci,
yang paling dicintai oleh Allah, yang paling mengangkat derajat kalian, yang lebih baik daripada infak emas dan perak. Padahal infak itu ada nilainya tersendiri. Lebih baik daripada ketemu orang kafir. Adu ini orang kafir. Karena innallaha aduwwun lil kafirin. Nah, sekarang ini banyak orang menjadikan orang Islam sebagai musuh mereka. Orang Islam sebagai, bahkan mereka lebih benci kepada sebagian orang Islam daripada orang kafir. Orang Islam dikatakan begini begitu, padahal musuh hakikinya orang kafir nggak pernah dikomentari. Yang orang Islam dicaci maki tiap hari. Nah, ini betul-betul satu kebodohan. Ini satu perkara yang tidak pinter. Makanya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz pernah didatangi oleh orang-orang Khawarij. Khawarij itu apa? Orang ngejos garis keras. Maka dia dibilang oleh orang-orang Khawarij itu, kamu saya angkat jadi khalifah, saya akui sebagai pimpinan kalau kamu mau melaknat ahli keluarga kamu. Ini kan memang sebagian keluarga dari Bani Umayyah sebelum Umar bin Abdul Aziz itu ada kezaliman-kezaliman, walaupun juga ada kebaikan-kebaikan, tapi ada kezaliman-kezaliman. Lalu orang Khawarij itu melihat orang berbuat dosa itu seperti orang kafir. Tapi kalau orang kafir yang asli malah nggak diperangi. Jadi sudah ada kemiripan sebenarnya. Maka akhirnya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz mengatakan, kamu nyuruh saya melaknat ahli keluarga saya yang mereka setiap hari bersyahadat, kurang lebihnya. Saya tanya kepada kamu, kapan kamu terakhir melaknat Fir'aun? Kapan ya? Udah lupa terakhir kapan. Fir'aun yang asli terlaknat gak pernah kamu laknat. Orang Islam kamu laknat tiap hari. Bagaimana kamu ini? Tambahan saya, kamu itu Fir'aunnya. Tambahan saya, tapi ini bukan ada hadisnya. Jadi musuh yang asli itu orang kafir itu. Nah, sekarang orang iman malah mau dipenggal lehernya sama orang-orang itu. Ini bahaya sekali pemikiran nih. Khawarij zaman now. Kalau ada orang yang berpikiran seperti itu, mungkin ngomong begini juga dibilang, oh sesat ngomong begitu. Mungkin juga. Wa khairan lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqakum wa yadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum qalu bala qala dzikrullah. Dari sini ada beberapa pelajaran. Yang pertama menunjukkan bagaimana zikir itu sangat-sangat dicintai oleh Allah. Karena memang semua amalan agama ini hakikatnya fungsinya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Lah sedangkan zikir itu enggak pakai wasilah, langsung maksud yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Orang perang itu juga untuk zikir, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsira. Perang disuruh zikir, orang haji disuruh zikir, orang sholat juga perintahnya untuk berzikir. Wa aqimis sholata lidzikri. Maka semua amalan-amalan agama itu semuanya adalah wasilah untuk menjadikan kita ini ingat kepada Allah, untuk menjadikan kita ini berzikir. Tapi jangan kemudian dipahami seperti orang-orang sebagian yang nggak paham kebatinan itu biasanya. Sholat itu kan lidzikri, maka yang penting iling sudah nggak perlu sholat. Nah ini nggak beres kalau gitu, makan yang penting iling nggak usah makan. Nanti kelaparan baru bingung. Jadi zikir itu amalan yang sangat utama sekali. Kemudian yang kedua, di dalam kaidah usul itu sudah dijelaskan bahwa al-amal al-muta'addi afdal minal qasir. Amalan yang memberi manfaat kepada yang lain, manfaatnya itu menyebar, lebih utama dari amalan yang qasir hanya kepada dirinya sendiri. Ini memang seperti itu kaidah umumnya, tapi tidak berlaku bagi zikir. Zikir itu walaupun amal qasir, tapi fadilahnya mengungguli amal-amal yang mutaaddi. Sehingga dalam hadis disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala
telah mengangkat derajatnya orang-orang dengan derajat yang sangat tinggi sekali. Padahal mereka ashabul furus, orang-orang yang hanya duduk di atas kasur saja. Kenapa bisa derajatnya tinggi? Karena di atas kasur bukan tidur, di atas kasur berzikir kepada Allah. Ini zikir itu amalan yang sudah santai, enak, nggak perlu modal, derajatnya tinggi. Tapi kita juga bisa pahami, orang dulu tuh di atas kasur aja biritan, lah kita di atas marmer tidur, bagaimana? Apalagi di atas kasur, nggak ingat Allah sama sekali. Kemudian yang ketiga, di antara pelajaran yang bisa kita pahami bahwasanya memang kaidahnya ajruki ala qadari nasabiki. Pahala itu tergantung dengan kelelahannya, mujahadahnya. Itu kaidah umumnya begitu. Tapi kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala memberi pahala yang besar di dalam amalan yang kelihatannya ringan. Zikir ringan sekali, di mana-mana bisa, sambil duduk bisa, sambil berdiri bisa, sambil berjalan bisa, sambil berbaring juga bisa. Tetapi amalan yang kelihatannya ringan itu paling tinggi derajatnya di sisi Allah. Kalau yang lain-lain kan perlu mujahadah semua. Untuk belajar ilmu perlu mujahadah, ngaji harus tepat waktu, datang terlambat sedikit ustadznya marah nggak masuk lagi. Banyak sekali mujahadah seperti itu kalau ngaji. Orang untuk infak itu perlu mujahadah, dan yang lain-lain banyak mujahadah. Kalau zikir itu tidak perlu mujahadah, cukup dengan subhanallah itu sudah zikir. Makanya beruntung sekali orang yang senantiasa berzikir kepada Allah. Semoga termasuk kita semua. Qala Mu'adun, Sayyidina Mu'ad mengatakan, ma syai'un, tidak ada satu amalan pun anja yang lebih menyelamatkan min adzabillah, dari adab Allah, min dzikrillah, dari zikir kepada Allah. Adab Allah di dunia maupun di akhirat. Bahkan orang itu dikatakan ahrijun nar man dzakarani fi maqam. Atau kama jaa fil hadis, keluarkan dari neraka orang yang pernah zikir kepadaku satu kali saja. Jadi satu kali berzikir itu sudah diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka cinta yang paling berguna itu cinta kepada Allah sekali saja. Cinta kepada Allah yang tulus dengan mengucapkan la ilaha illallah, Allah akan menghargainya dengan dikeluarkan dari neraka. Tapi kalau cinta kepada manusia sudah sangat tulus pun masih nggak diakui lagi, kurang tulus kamu itu. Makanya cintalah kepada Allah, dengan cinta yang sedikit saja sudah dihargai begitu besar